AudioSense adalah salah satu brand yang kayaknya nggak terlalu nge-hype di Indonesia ini ya, di kalangan audiophile Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kalian cari di forum luar negeri, AudioSense itu lumayan punya nama, terutama dari flagshipnya yang lama, yaitu AudioSense T800. Tapi selanjutnya habis itu kok kayaknya nggak terlalu nge-hype, rada turun pamornya gitu sampai naik lagi karena bikinan barunya itu DT200 dan juga AQ3. Nah sekarang gimana untuk flagship terbarunya yaitu AQ7? Selamat datang di After Sound Review, di mana kali ini gue mau review flagship dari AudioSense, yaitu AudioSense AQ7, di mana dia menggunakan satu dynamic driver plus 6 balancer meter. Jadi yes, ini adalah IM hybrid, di mana harganya itu sebenarnya gue jarang lihat ya di pasar Indonesia, tapi jadi gue asumsikan harganya di USD itu sekitar $500. Kalau di-convert ke rupiah sekarang harganya sekitar 7 juta, ya mungkin dengan tax dan ongkir segala macam 7-8 jutaan lah, gue rasa sekitar segitu. Yang jelas harganya $500. Dan langsung aja seperti biasa gue akan bahas melalui build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Oke, langsung aja mulai dari build-nya. Sebenarnya ini build-nya tipikal AudioSense, tapi yang terbesar yang gue pernah lihat. Sebenarnya gue pernah review AudioSense DT200 dan AQ3, lalu gue langsung loncat ke AudioSense yang tipe ini, yang tiba-tiba flagshipnya, yang AQ7, dan dia masih mirip. Maksudnya kalau kita lihat secara housing ini menggunakan resin, full resin begini, lalu di bagian faceplate-nya ini cukup unik sebenarnya. Kalau di terawang ini sebenarnya rada nembus, lalu tapi ada kayak jaring-jaring silver gitu, unik dan sebenarnya menarik juga. Housingnya rada gede seperti ini. Lalu ini yang gue kurang suka sejujurnya, karena betapa besar dan tebel si nozzle-nya ini. Jadi kalau gue pakein ear tips itu sebenarnya kalau biasa dong tuh rada harus ditekan lagi ke dalam-dalam gitu biar rada masuk. Dan jujur aja ini bikin fit rada ke dalamnya ke kuping gue itu jadi nggak terlalu nyaman sebenarnya. Gue bandingin dulu sebentar, sama gue pinjamin dulu contohnya ini. KXSS dulu gue kira KXSS aja udah telur masuk lumayan besar, tapi ternyata AudioSense AQ7 lebih besar lagi sedikit. Dan jujur aja masukin ear tipsnya rada, untuk pertama-tama itu rada susah karena dia tebel dan gede gini nozzle-nya. Tuh, harus masukin dikit lagi, tekan baru benar. Kemudian dia menggunakan MM6 connector, dan juga kabelnya ini kayaknya dibandingin sama yang DT200 ataupun AQ3 atau versi yang rendah-rendah itu, AudioSense AQ7 ini tidak terlalu ada perbedaan. Yang gue selalu rasa unik itu adalah ini ya, si MM6 itu tabung begini. Si eargate-nya tabung banget begini bentuknya, seperti pokoknya itu buat gue ciri khas dari AudioSense. Lalu kabelnya sendiri itu 8 core braided, bagian atasnya 4 core braided, bagian bawahnya 8 core braided begini. Dan ini untuk jacknya. Dan untuk fitnya sendiri sebenarnya walaupun badannya besar ada bongsor gini, gue nggak terlalu ada rasa discomfort atau nggak nyaman di kuping. Gue nyaman-nyaman aja. Cuman yang buat gue kurang nyaman justru si ininya sendiri, rada terlalu kaku buat gue untuk eargate sendiri. Jadi rada nongol di atas kuping gue ya sebenarnya. Tapi selain itu buat gue mudah untuk mencapai regular fit ataupun deep fit dengan baik pakai IM ini. Oke, kemudian berlangsung aja ke suaranya. Gue akan pakai i5 XDST, kemudian pakai QLynx 5K X2 X10, dan juga iBasso DX160 sebagai source-nya, dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Untuk frekuensi respons dari AudioSense AQ7 ini gue bisa simply kategorikan sebagai mid-centric dengan bass boost. Karena memang elevasi utamanya ada di sekitar mid-range, lalu kemudian ada tambahan bass di sini. Nah, kalau dibandingin dengan Tantiem Oxygen yang biasa dianggap sebagai Harman Curve, bisa dibilang kelihatan bahwa Tantiem Oxygen itu lebih punya elevasi di upper mid-range-nya di sekitar 3 kHz, lalu kemudian treble-nya juga lebih extend, sementara di AudioSense memang fokusnya di mid-range aja, di bagian treble-nya udah mulai roll off di sini. Dan juga kemudian apabila dibandingkan dengan Moondrop S8, terjadi hal yang serupa ya. Moondrop S8 juga punya elevasi lebih di upper mid range-nya,
dan treble sedikit lebih extended, sementara AudioSense bagian bridge-nya lebih menjulang begini, habis itu roll off treble-nya. Oke, dari frekuensi response dan juga apa yang gue denger, sebenarnya cukup serupa bahwa IM ini termasuk kategori mid-centric. Jadi kelihatan bahwa elevasi bassnya nggak terlalu banyak, malah lebih fokus ke sub bass. Lalu kemudian mid range-nya itu jelas ada kenaikan, lalu bagian atasnya roll off lagi. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu. Mulai dari bassnya sendiri adalah bass yang sebenarnya cukup dalam, tapi nggak terlalu exciting, nggak terlalu gebuk, cuman emang dalam aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian cari suara yang fun, suara yang gebuk untuk buat EDM atau buat untuk suara-suara pop gitu, kalian nggak bakal dapet fun duk 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 gebuk-gebuknya gitu di sini. Kalian cuma dapetin sub bass yang cukup dalam dan cepet, tapi itu kurang fun aja, simply nggak terlalu fun di sini. Cuman memang secara kualitas cukup bagus sendiri karena nggak kerasa bloated, nggak kerasa lemot, tapi simply not fun aja. Nah, kemudian bagian mid range-nya ini buat gue susah ngomongnya karena bener-bener either you love it or you hate it. Jadi maksudnya antara lu suka atau lu nggak suka. Susah untuk jadi quite netral di sini karena vokalnya cukup unik. Jadi yang gue berasa di sini adalah vokalnya itu kan jelas maju, tapi maju dan rada tebel, tapi kurang lepas di bagian upper mid range-nya tuh treble-nya itu. Jadi vokal cewek kurang berasa lepas, vokal cowok kerasa tebel tapi ada kurang lepasnya juga. Jadi ini tonal yang kalau misalnya di bahasa Inggris mungkin wonky atau rada sengau. Buat gue simply bahasanya rada sengau, rada kayak vokalnya itu rada ketahan dikit, kayak penyanyinya itu rada ada itu kayak ngomong begini loh, kayak dia ketahan sesuatu, rada sengau aja simply. Tapi sekali lagi ini adalah persepsi gue yang biasa denger IM Harman neutral atau denger IM yang punya diffuse field. Gue udah tunjukin tadi di frekuensi response bahwa biasanya kebanyakan IM tuh yang gue suka Harman ataupun diffuse field itu kan elevasinya mulai sekitar di 3 kHz peaknya, dan ini peaknya itu beda, dari 1 kHz sudah naik gitu. Buat gue tuh jadi kayak sengau somehow ketika begitu suaranya. Tapi sekali lagi ini mungkin pendapat gue. Jadi gue dengerin suara cewek itu kayak ketahan, vokal atasnya tuh kurang lepas, rada kayak sengau tadi. Cowok juga sensasi sama. Tebel iya, tapi nggak terlalu lepas lagi atasnya. Bahkan Il Divo pun yang suaranya tebel, Josh Groban yang suaranya tebel, itu ada kurang lepasnya sedikit di bagian atasnya itu. Jadi emang vokalnya aja berasa maju tapi kurang lepas, kurang clear, kurang clean buat gue. Dan kemudian untuk bagian treble-nya sendiri bukanlah treble yang extended. Kelihatan juga sebenarnya dari frekuensi response, dia cukup cepet roll off-nya. Jadi gue dengerin cymbal crash itu rada kayak cepras-ceprasnya tuh kurang energi, kurang maju. Kemudian dengerin biola juga kayak sekali lagi ada somehow kayak ketutupan sedikit gitu. Gue nggak bilang ini mendem, tapi simply timbernya itu rada aneh dan kurang lepas buat gue sendiri. Jadi tonalnya itu simply bisa gue ngomong mid-centric, warm, tapi nggak terlalu lepas. Tapi dibilang mendem juga nggak, cukup aneh lah buat gue sendiri. Oke, kemudian untuk bagian teknikalitasnya sebenarnya cukup bagus. Jadi gue ngomongin secara separasi sesuai dengan ya drivernya banyak, dan drivernya sendiri juga nggak ada yang picky-picky aneh. Pasti itu dia bisa kasih separasi yang bagus antara satu lagu, walaupun tonalnya yang rada warm tadi, tapi lu nggak bakal ngerasa numpuk-numpuk di lagu manapun. Di lagu yang rumit seperti lagunya Two Steps From Hell atau lagunya soundtrack film seperti lagunya Hans Zimmer, itu nggak berasa, walaupun kayak tadi gue bilang, instrumen rasa serunya itu dari bass sama treble-nya itu sendiri kurang lepas, tapi instrumennya itu tidak nyampur-nyampur gitu, masih kalian bisa pisahin satu-satu. Jadi sebenarnya secara separasi cukup bagus. Lalu kemudian secara soundstage itu juga dia punya soundstage yang cukup lebar, rada kayak lonjong begini loh. Kayak gue ngomong ada sedikit depth-nya, tapi lebih berasa lebarnya itu, nggak terlalu punya dimensi height. Jadi dengerin musik jujur aja kurang 3D sih kalau dengerin konser, tapi luasnya itu kalian masih berasa dapat luasnya. Karena gue biasa denger emang ada hubungan antara housing besar dengan soundstage yang luas, itu biasa ada karena memang resonansi drivernya dan juga jarak driver itu mempengaruhi sendiri sebenarnya.
Lalu kemudian untuk bagian imagingnya seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya lumayan bagus technicalnya overall, tapi hanya terhalang dibuat gue tonalitinya yang either you love it or you hate it. Rada suka atau nggak suka gitu lah ya. Nah, kemudian sekarang gimana perbandingannya? Gue membandingkan sama dua, karena jujur aja gue nggak punya ayam sekarang di harga kelas 7 jutaan, jadi gue bandingin sama ayam 4 juta dan ayam 10 juta. Kalau misalnya kita ngomong teknikalitas, ini berbanding lurus dari ayam 4 juta Touchgem Oxygen sampai ke Moondrop S8. Bahwa Z suaranya itu teknikalitasnya naik sesuai harga. Kalau kita ngomongin secara tonal, misalnya dibandingin Oxygen, Oxygen punya bass yang lebih gebuk, lebih berasa gebukan jeduk-jeduk, punch bassnya itu lebih berasa asik, vokalnya juga lebih balance, lebih lepas lagi vokal cewek ataupun vokal cowok, juga treble yang lebih ngegigit lagi. Dan overall buat gue tonal balance-nya Oxygen itu gue banget, gue sangat suka tonalnya Oxygen. Tapi jujur aja kalau kita ngomong secara teknikalitas, EQ7 jelas ada di atasnya Oxygen. Jadi dia lebih punya separasi lebih bagus dan juga imaging lebih baik. Walaupun tonalnya buat gue, ya tadi yang gue bilang, gue sendiri, gue personally gue kurang suka sama tonalnya sendiri. Tapi teknikalitas jelas di atas Oxygen, dimana Oxygen lebih berasa numpuk-numpuk untuk instrumental. Nah, kalau kita bandingin dengan S8, buat gue secara tonal maupun teknikal, S8 udah di atasnya. Jadi secara tonal yang pakai Harman, bassnya lebih fun, lebih gebuk, kemudian vokalnya itu, ya buat gue sendiri vokal S8 itu masih nggak ada yang ngalahin sih. Lalu kemudian untuk treble-nya itu S8 walaupun sama-sama cenderung roll off di bagian atasnya terasa nyantai, tapi lebih ada sedikit rasa lepasnya sendiri, lebih ada kalau misalnya dengar simbal itu masih ada kicirikan-kicirikannya itu lebih lepas, tapi memang sama-sama tidak terlalu extend sampai tinggi. Tapi overall lebih balance dan secara separasi dan soundstage juga lebih 3D dan juga lebih baik di S8. Pokoknya untuk selera pribadi gue bener-bener S8 much better thing gitu, much better product. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye bye.